Anak belakangan kian marak. Terbaru yang menjadi perbincangan adalah kasus ibu yang sengaja mengunggah video penyiksaan balitanya di media sosial di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Apa faktor psikologis yang mendorong sang ibu tega menganiaya anaknya? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog Uli Grasinta. Selamat siang, Bu Uli. Selamat siang. Baik Bu Uli, bagaimana Anda melihat kasus yang baru saja kita tayangkan ini, seorang ibu yang dia menyiksa anaknya sendiri dan bahkan mengunggah videonya di media sosial? Ya, jadi terkait dengan ibu ini, mungkin yang kita bisa lihat adalah adanya eh, perilaku atau tindakan agresif yang ditujukan kepada anaknya sendiri, yang secara normatif seharusnya anak ini diberi kasih sayang dan jauh dari kekerasan. Nah, kenapa ibu ini melakukan? Tentu banyak alasan gitu. Salah satunya adalah adanya kemarahan yang mungkin dia kalau di psikologi namanya displacement ya, dia kemudian ekspresikan kepada anaknya yang memang anak itu tidak memiliki kemampuan, tidak berdaya untuk bisa menghadapi orang dewasa. Misalnya begini, ibu ini punya masalah dengan orang lain, dengan ayahnya, dengan masalah finansial, bahkan mungkin masalah dirinya sendiri yang belum selesai, seperti adanya postpartum syndrome begitu, yang tidak bisa diekspresikan dengan tepat, sehingga yang menjadi sasaran tindak kekerasan adalah anaknya yang memang tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan pembalasan. Nah, hal ini sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap Anak ya, gitu, karena anak itu selalu menjadi objek dalam tindak kekerasan di mana dia tidak bisa melakukan tindakan apapun. Nah, kalau di sini kita lihat dia berani mengupload, sebenarnya ini dia sedang menunjukkan adanya anger, adanya kemarahan, adanya mungkin disappointment ya, apa kekecewaan yang besar, baik mungkin terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya ya, atau terhadap lingkungannya yang tidak bisa dia ekspresikan dengan tepat gitu, dengan baik gitu, sehingga anaknya menjadi sasaran gitu. Baik, kalau begitu untuk ibu yang mungkin merasakan emosi seperti kemarahan, lalu mungkin tadi juga ada ketidakpuasan terhadap dirinya setelah melahirkan, sebaiknya apa yang dilakukan sang ibu supaya tidak membuat anaknya ini menjadi korban? Iya, jadi untuk menjadi orang tua ya, tidak saja jadi ibu, itu kan sangat perlu banyak persiapan ya gitu. Pertama adalah ketika dia kemudian menikah ya, menikah itu kan salah satu tujuan utamanya adalah melanjutkan keturunan ya. Nah, ini apakah dalam satu pasangan ini punya visi yang sama dalam uh, pernikahan gitu, misalnya punya anak ini sudah siapkah secara finansial, sudah siapkah secara pendidikan ya, sudah siapkah secara religius dan sebagainya. Ini adalah yang awal gitu ya. Jadi sebelum memiliki anak, seharusnya ketika pasangan ini menikah dia sudah memiliki kesepakatan dengan pasangan bahwa ketika menikah mereka pasti punya anak. Bagaimana kalau punya anak? Tentu ada tanggung jawab yang berbeda dengan ketika dia masih sendiri gitu ya. Nah, tanggung jawab inilah yang biasanya kemudian menjadi berat begitu ketika orang tidak siap untuk memiliki anak, karena anak ini adalah satu makhluk yang mungkin ketika lahir tidak punya daya upaya, segala hidupnya dibebankan kepada kedua orang tuanya, sehingga tanggung jawab ini menjadi hal yang utama. Nah, ketika seseorang tidak siap dengan tanggung jawab sebagai orang tua, maka terjadilah hal-hal seperti tadi gitu ya, yang kita sebut juga sebagai postpartum syndrome dan sebagainya. Nah, sementara pada perempuan ya, pada wanita itu memang sangat terjadi perubahan yang luar biasa, baik itu secara fisik, secara hormonal, yang maupun secara emosional dengan hadirnya anak. Nah, untuk bisa menyiapkan seseorang untuk siap, tentunya kalau kita dulu ingat ya, waktu masih kecil, anak perempuan itu suka main anak-anakan atau ibu-ibuan. Nah, ini sebenarnya proses belajar untuk bisa menjadi ibu pada usia dewasa gitu. Nah, seringkali kita melakukan pre role play gitu ya, drama-drama
pura-pura jadi ibu, pura-pura jadi anak untuk belajar bagaimana menjadi ibu. Nah, kalau hal-hal seperti ini diberikan pendidikan ya, misalnya kalau jadi ibu itu kalau anaknya nangis harus digendong, kalau jadi ibu anaknya nangis itu kalau lagi nyuapin harus pelan-pelan. Nah, kalau edukasi ini didapat, tentunya akan menjadi mudah. Gitu. Tetapi ketika seseorang itu dari awal sudah tidak siap, dia tidak Baik. memiliki edukasi, bagaimana sih menjadi ibu yang baik? Apalagi tekanan lingkungan, nah, maka akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Baik, nah lalu bagaimana dengan mungkin peran keluarga sekunder atau peran lingkungan untuk membuat hal ini supaya tidak terjadi dan juga memastikan bahwa kondisi psikologis ibu pasca melahirkan bahkan mungkin ketika anaknya hingga balita ini masih tetap terjaga, Mbak Uli? Baik, jadi memang lingkungan terdekat itu sangat punya pengaruh ya, sosial support dari lingkungan terdekat itu sangat berpengaruh. Pertama adalah pasangan ya, bagaimana peran dari pasangan ini? Pasangan itu suami ya, bagaimana perannya? Apakah pasangan ini meringankan beban atau menambah beban dari si ibu ini? Itu yang pertama. Ketika ibu ini merasa diringankan, merasa dibantu, merasa ditemani dalam proses persalinan, proses dia mengalami kesulitan menghadapi anak baru lahir dan sebagainya, maka dia akan lebih tenang begitu. Nah, itu dari suami. Kemudian ada keluarga besar. Keluarga besar juga sangat berpengaruh. Namun itu tentu juga harus terkait dengan bagaimana hubungan anak ini dengan keluarga besar gitu ya. Ketika orang ini punya hubungan baik dengan keluarga besar dan ketika dia menghadapi kesulitan atau menghadapi hambatan, menghadapi sesuatu yang baru seperti memiliki anak, maka keluarga besar itu juga menjadi faktor yang sangat mendukung dengan tadi semakin meringankan atau semakin membebani. Misalnya ya ketika anak ibu hamil atau ibu menyusui tidak bisa keluar asinya misalnya. Kalau keluarga support ya sudah ditenangkan, diberi air minum dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak support ya mungkin masa gitu aja nggak bisa. Nah seperti itu menjadi bebannya menjadi semakin besar gitu ya. Jadi keluarga itu bisa meringankan beban pun juga bisa meningkatkan beban dari ibu yang baru melahirkan. Baik, kita harapkan orang tua ini bisa lebih aware lagi ketika memiliki anak. Banyak yang perlu dipersiapkan, terutama mental dan juga keluarga diharapkan juga menjadi support system bagi orang tua baru. Terima kasih atas informasinya, Mbak Uli Grasinta selaku psikolog telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Mbak Uli.